Kami adalah pejuang pembangunan cahaya negeri Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo PLNers dan Electrizen semuanya, berjumpa lagi dengan saya Rara dalam acara GBB Pod, Jalin Bincang-Bincang bareng PLN UIP JBB episode keempat. Nah, kemarin kita baru saja merayakan hari lahir Raden Ajeng Kartini di tanggal 21 April. Dan di bulan sebelumnya, di tanggal 8 Maret, kita baru saja merayakan Hari Perempuan Internasional. Selama 2 bulan berturut-turut, kita merayakan Hari Khusus Perempuan nih. Apalagi di tanggal 21 kemarin, Raden Ajeng Kartini adalah ikon emansipasi bagi wanita yang ada di Indonesia. Nah, dengan 2 bulan berturut-turut kita membahas tentang perempuan. Nah, di sini juga waktunya kita untuk membahas tentang perempuan. Nah, di samping saya sudah ada teman kita, yaitu Aska Agnia, atau akrab dipanggil Aska. Halo Aska. Halo Kak Rara. Gimana nih kabarnya? Baik-baik aja? Alhamdulillah baik-baik aja. Oke, nah ini kayaknya banyak nih yang belum kenal. Kalau sama saya kayaknya udah pada kenal nih ya. Nah, kalau sama Aska nih kayaknya belum pada kenal nih. Iya, Kenalan dulu dong. kurang famous sih emang. Iya, jadi biar lebih famous lagi ya. Oke, siap, boleh. Kenalan dulu dong sama PLNers dan Electrician semuanya. Halo, kenalin, nama aku Aska Agnia. Aku di PLN UIP JBB ini tahun 2016 dari awal pengangkatan. Pertama kali diangkat itu di bidang operasi konstruksi pembangkit di sub bidang PMI Satek. Tapi sekarang karena adanya reorganisasi, tapi tetap sih tempatnya sama, cuma namanya jadi beda. Di bidang operasi konstruksi 1 di sub bidang kontrak dan resiko. Salam kenal semuanya. Oke, keren banget ya, dari dulu sampai sekarang masih di pembangkit ya berarti ya. Ngurusinnya nggak jauh-jauh dari Enggak pembangkit. jauh-jauh, tempatnya masih sama di lantai 2 paling Oke. ujung kanan. Oke, sip. Oke, nggak pindah-pindah, emang udah Nggak. ahli banget kayaknya ya di situ ya. Kuncen aja sih kayak Kak Rara. Oh siap, baiklah. Oke Aska, nah ini kita sebagai perempuan, ini kita sebenarnya bebas memilih mau jadi apa aja. Salah satu Betul. pilihannya adalah menjadi ibu nih. Ya, Iya, sepakat. denger-denger, lihat-lihat dari Instagram story ini baru aja ulang tahun nih, anak yang pertama ya. Ya, betul. Oke. Makasih udah kepoin. Oke, baiklah. Nah, kita ini undang Aska di sini sebagai perwakilan dari working mom dan juga seorang yang memutuskan menjadi ibu, dan belum lama ini anaknya baru saja berusia 1 tahun ya. Danis ya namanya ya. Iya. Oke. Danis baru saja berusia 1 tahun dan berarti ini Aska ini masih terhitung sebagai new mom dong. Working mom dan new mom ini adalah Masih pemula lah. Iya, oke, newbie ya. Newbie. Mami newbie. Oke. Mami newbie. Oke, kalau mungkin kita bahas dulu tentang kantor dulu nih ya, biar Boleh, lebih afdol boleh. ya. Sekarang lagi ada kesibukan apa nih di kantor? Kalau kerjaan sih masih sama aja sih ya Kak. Jadi kayak ngurusin amandemen, kontrak, terus habis itu klaim, terus invoice pembayaran ke PLN pusat, kayak gitu-gitu aja sih. Kalau kerjaan mungkin ya seru sih, karena kenapa ya, mungkin vibes-nya udah ngerasa dari tahun 2016 sampai sekarang nih orang-orangnya emang kekeluargaannya tinggi, asik, jadi ya kerjanya juga enjoy gitu sih. Oke, berarti di kantor pun enjoy, dan di rumah juga pasti lebih enjoy lagi dong ya sebagai seorang ibu. Ya harus seperti itu. Oke. Nah, mungkin bisa nih diceritain dikit nih sekarang tentang kamu statusnya sebagai seorang working mom dan juga sebagai new mom. Ini gimana sih ceritanya? Mungkin bisa diceritain dikit pengalaman-pengalaman kamu tentang menjadi seorang new mom dan working mom itu seperti apa begitu? Ini aku masih newbie banget ya. Oke, Baik. jadi anak aku tuh baru 1, usianya 15 bulan sekarang. Nah, tapi kan karena sekarang ada COVID, terus kebijakan PLN pun ada WFH prioritas. Alhamdulillah aku masih kerja dari rumah. Mungkin kayak seminggu sekali lah atau seminggu 2 kali aku ke kantor. Jadi kalau dari sisi pekerjaan aku nggak terlalu sering ke kantor sekarang ini. Cuman kalau dari kerjaan sih load masih sama ya, cuman emang bisa remote dari rumah gitu, jadi kita bisa rapat dari rumah dan Zoom dan lain-lain. Tapi kalau perjalanan sebagai orang tua tuh menurutku gokil sih. Oke. Gokil banget. Kenapa? Jadi sebelum aku hamil kan aku pernah lanjutin S2 sambil kerja ya. Saat itu aku mungkin ngerasa agak belagu sedikit sih, jadi kayak gue udah pernah ngerasa yang paling capek nih kayaknya. Soalnya waktu itu tuh pulang kerja langsung kuliah sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi, besok paginya lagi langsung kerja lagi kan. Jadi saat habis hamil dan mau melahirkan nih, temanku bilang, kalau jadi ibu tuh capek banget, apalagi 3 bulan pertama. Nah,
aku kayak ngerasa kayaknya kayak nggak akan ada deh yang lebih capek dibanding kuliah kemarin, kayak karena gitu udah kan. ngerasa capek banget gitu. Udah ngerasa kayak gue udah capek banget nih, kayak nggak ada lagi nih yang kayak lebih capek daripada ini. Dan waktu itu kan kalau cuti melahirkan kita dapat 3 bulan ya. Mikir kapan lagi sih dapat cuti selama itu, ya nggak bisa ke Swiss kan, kayak Karara kan. Jadi kayak Boleh juga masuk nih. akal juga nih gitu Iya, ya. kayak boleh juga nih ya cuti. Dapat cuti maternity leave 3 bulan, bisa juga nih dibawa ke liburan atau apa. Dan pasti di approve ya. Iya kan cuti melahirkan. Jadi nggak mungkin ditolak. Iya, nggak mungkin kan. Jadi ya boleh nih anak sebulan 2 bulan kita cus kemana gitu kan. Tapi semua itu berubah Karara. Sampai aku ngelahirin di rumah sakit, baru hari pertama setelah ngelahirin nggak bisa tidur sama sekali dan ngerasa langsung mau nyerah. Gue capek kayak gitu sih. Dan ya struggling sih 2 bulan awal, tapi ya bulan ketiga udah ngerasa inilah peran baru ibu tuh memang menurutku cukup berat dan challenging. Jauh lebih berat daripada waktu kuliah ya? Iya, menurutku sih lebih capek itu. Jadi kayak mending disuruh kuliah lagi aja dibanding kalau ngerasain ya, kalau bandingin dulu begadang 2 jam sekali bangun itu kayak gitu sih. Jadi kalau sebagai seorang new mom nih, perjuangan yang paling berat sebagai seorang new mom itu kayak gimana sih? Perjuangan ya, kalau new mom 6 bulan pertama sih pasti menyusui pas malam-malam sih. Jadi kayak per 2 jam sekali itu bangun, terus habis itu kalau dari sisi aku ya, tapi mungkin ini beda tiap orang. Mungkin ada orang yang memang terlahir sudah siap menjadi seorang ibu. Kalau di aku sih proses adaptasi menjadi seorang ibunya yang cukup sulit. Jadi 2 bulan pertama itu aku benar-benar, yang aku ceritain itu aku struggling, yang bisa tiba-tiba nangis malam-malam karena ngerasa capek dan gak kuat, karena ngerasa kayak semuanya tuh dipikirin apa kata orang. Jadi kayak anak lo terlalu kurus nih sama apa, kayak gitu-gitu tuh terlalu semuanya dipikirin, overthinking, dan ya struggling lah. Tapi 3 bulan selanjutnya ya udah ngerasa ngapain sih mikirin apa kata orang, ini emang peranku, ini anakku, ya aku harus happy, harus bahagia. Jadi ya gitu sih. Mulai beradaptasi juga gitu ya? Betul, beradaptasi. Nah aku penasaran juga nih, kan kita kenal udah dari sebelum kamu nikah nih ya? Betul. Kemudian dulu nggak nyangka juga sih nih bocah tiba-tiba nikah punya anak nih. Iya, kok bisa ya? Ya lumayan sih, banyak juga yang nanya kok bisa lo punya anak gitu kan. Penasaran lo ini. Iya, lumayan. Tapi dulu kamu pernah mikir gimana ya, kayak punya, abis nikah pasti punya anak nih, apa sebelumnya kamu udah mikir dulu tahap-tahap yang harus dilalui itu mana yang kamu udah siap gitu, atau kamu ya udahlah jalan-jalan kayak air aja gitu? Aku tipikal anak yang kurang pemikir sih Kak. Jadi harusnya orang-orang kalau mau menikah biasanya kan memikirkan bagaimana persiapan menjadi ibu dan lain-lain kan. Aku bukan orang yang kayak gitu. Jadi kayak yaudah yuk cus nikah lalalat, hamil, waduh. Terus habis itu ya udah punya anak, gitu kan. Ya udah jalan aja lalala. Tiba-tiba pas punya anaknya gini ya. Ya baru belajar saat itu sih. Gitu. Tapi ya ini sih poin aku ya, selama proses sebenarnya tuh yang bikin orang ini nih apa ya, susahnya tuh prosesnya kali ya. Sekarang sih aku ngerasa ya tiap prosesnya itu yang harus dibuat seneng, karena memang nggak semuanya tuh gampang dan indah seperti di feed Instagram. Begitu. Nggak indah dunia virtual ya? Iya betul. Nah dulu tadi kamu bilang kalau dulu di awal-awal ya sempat 1-2 bulan awal ya mungkin strugglingnya nggak lebih kenceng dibandingkan kalau kuliah. Dari kuliah ya. Nah waktu itu kamu sempat gak sih kayak mikir apa keluar aja dari kerjaan gitu? Enggak sih, aku nggak, sampai saat ini sih aku nggak pernah kepikiran buat resign atau gimana ya. Kenapa? Karena jujur lingkungan kerja PLN ini suportif banget sih kepada para ibu yang bekerja. Iya nggak? Sepakat nggak? Nggak ya? Belum tahu sih. Belum tahu sih ya. Melalui fase itu. Belum melalui. Maksudku dari teman-teman kantornya tuh sportif, atasannya juga sportif, yang mana adalah nggak menyulitkan lah untuk seorang ibu itu bisa bekerja dan berkarir lah kalau menurutku di PLN. Jadi ya aku nggak pernah kepikiran resign sih. Jadi sementara ini selama ini juga semuanya masih terhandle dengan baik meskipun kamu adalah seorang ibu dan juga kerja gitu. Iya, sampai saat ini sih. Sampai 15 bulan ini sih masih masih semua under control. Masih under control. Jadi mungkin bisa jadi insight buat saya juga gitu ya. Nggak apa-apa. Jangan terlalu takut, nggak usah dipikirin. Siap. Jalan-jalan aja. Gitu. Jalan aja, nanti pasti ada caranya kok. Nah, gimana sih tentang punya karir di PLN ini, kemudian kamu juga sebagai seorang ibu itu
eh, gimana cara kamu menyeimbangkan antara keduanya? Kalau nyara menyeimbangkannya tuh aku selalu bagi hidup aku tuh kayak per jam aja. Jadi aku kan pegawai, aku juga seorang ibu. Walaupun aku bekerja di rumah nih, kalau misalkan emang udah jam 8 sampai kita pulang jam berapa sih? Jam 4 setengah 5. Ya kalau aku fokus ya kerja aja karena menurutku itu pun juga kewajiban aku sebagai pegawai kan. Tapi emang setelah jam 5 aku benar-benar nggak megang HP atau gadget yang memang aku mau meningkatkan kualitas ke anak aku. Jadi main, tapi aku nggak main HP, nggak main Instagram, nggak main apa, ya udah gitu sih. Jadi aku bagi per waktunya aja. Oh, oke. Itu kamu komit kayak gitu karena ada kesepakatan dengan suami atau mungkin emang lahir dari diri kamu sendiri gitu? Nggak tahu sih, ya gimana ya, soalnya kan kayak aku mikirnya gini aja sih, kita kan ya pegawai juga kan, maksudnya kalau aku ya tapi nggak tahu kalau orang lain. Saat aku bekerja di rumah, aku masih satu ruangan sama anakku di jam kerja, anakku pasti bakal nimbrung gitu, Oke. kayak apa ya, mau pinjam laptopnya kayak atau mau banting HP-nya yang kayak gitu-gitu. Jadi kalau aku bener-bener emang aku pisahin. Oh, Jadi jamnya memang kalau ini jam kerja emang selalu bilang kerja bentar ya mama. Nah gitu. Nanti kalau udah selesai ya udah. Untungnya memang karena ada WFH seperti ini sih. Kalau di aku bukan kemudahan apa ya? Ini memang kemudahan bekerja di rumah, tapi juga bisa mengurangi ini kalau kita jalan gitu kan nggak ada waktu habis di jalan kan. Benar-benar tutup laptop sampai oke kita main sama anak gitu sih. Oh, oke. Jadi lebih enak juga ngebagi waktunya ya dengan WFH kayak gini ya? Iya menurutku seperti itu. Oh, oke. Nah, kalau misalnya pas lagi kerja kayak gini, lagi di kantor nih, Mm-mm. terus habis itu kan kalau di kantor anak di rumah ya berarti ya? Betul. Itu ada kesulitan tersendiri nggak sih? Kalau pas kamu lagi WFO kayak gini gitu? Kalau lagi WFO ini mungkin anakku belum masuk usia sekolah ya. Jadi emang nggak ada yang harus dipersiapkan kayak mungkin PR atau apa-apanya. Kalau sekarang sih paling aku bangun pagi, aku masakin buat makanan anakku satu hari itu full mau makan apa, snack dan lain-lainnya. Cuman kalau sekarang sih belum sih. Tapi kalau aku dengar-dengar cerita dari kan banyak ya teman-teman yang ibu bosku pun ibu bekerja juga kan sekarang. Mbak Is itu ya kalau aku ngeliat di kantor masih tetap ngontrol PR-PR anaknya atau apa. Menurutku sih itu bagian mungkin lebih serunya ya. Oke, tantangannya lagi yang Tantangan Oke. tersendiri yang lebih ya next step lah. Next step, oke. Uh-uh. Jadi nunggu si Danis agak gedean dikit lah ya. Iya. Bentar lagi kayaknya ya. Iya, kalau sekarang sih kayak nggak ada sih. Masih belum ya. Oke. Nggak ada. Ada nggak hal-hal dalam mengasuh anak yang akhirnya tuh kamu korbankan karena kamu lebih mempertahankan pekerjaan atau karir kamu sekarang? Kalau menurutku ya, tapi ini kan pendapat orang beda-beda. Kalau menurutku sih sampai sekarang nggak ada sih, karena aku ngerasa bekerja itu bukanlah sesuatu yang berat banget dan ada sesuatu yang harus dikorbankan. Tapi itu menurutku. Kalau menurut ibu lain mungkin ada yang bilang, kan waktunya sama anak jadi nggak bisa 24 jam dan lain-lain gitu kan. Oke. Jadi kayak kalau menurutku sih enggak sih ya, tapi kalau aku ngeliat dari teman-teman lainnya, mungkin karena aku punya anak pas lagi pandemi COVID gini, jadi kita nggak ada perjalanan dinas atau apapun kan. Oke. Dulu kita sering banget nggak sih kayak ada rapat di Iya, Bogor, Sentul, atau Bandung. Waktu itu tuh aku sempat lihat, aku lupa Mbak siapa ya, itu bener-bener pulang rapat jam 8 malam langsung ke rumah. Itu Oke. buat anaknya soalnya lagi zaman UTS atau UAS, jadi bener-bener pulang jam 8 malam buat bisa nebak-nebakin anaknya besok paginya. Oke. Padahal kita rapat 2 hari, itu besoknya pagi-pagi ya Balik berangkat lagi, lagi oke. ke tempat rapat. Nah menurutku sih itu sih. Kalau untuk aku sekarang belum ada, cuman kalau aku lihat dari teman-teman yang lain ya benar-benar mengorbankan waktu dan tenaga ya untuk bisa keep it di peran sebagai ibu dan peran sebagai pekerja gitu Oke, sih. iya bener banget. Aku juga jadi ingat juga waktu dulu sempat ada employee gathering pun sampai anaknya juga terpaksa mau nggak mau tetap diajak karena masih dalam masa Menyusui, iya betul. Jadi emang struggling banget sih kalau yang apa ya, perannya pengen dua-duanya tetap jalan kan ya sebagai pekerja dan sebagai ibu. Kalau sekarang kan kita rapat udah Zoom kan ya, udah nggak ada dinas-dinas lagi. Jadi kayak sampai sekarang sih masih aku oke-oke aja sih, nggak ada yang dikorbanin atau apa. Oke. Nah, kalau misalnya ketika kamu kerja, kemudian kamu sebenarnya anak kamu pengen sama kamu nih, tapi kamu mau nggak mau harus kerja, terutama misalnya pas lagi WFH tuh. Nah, kalau pas kayak gitu, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak merasa bersalah dan gimana cara kamu deal with that kind of guilt gitu? Kalau aku sih agak
anaknya emang cukup tegas kalau ke anak. Jadi emang selalu anakku emang masih 15 bulan ya, mungkin nggak terlalu ngerti juga. Jadi emang udah tahu kan ini jamnya mama kerja, bentar ya nak, kayak gitu. Dan aku beda lantai, jadi anakku di lantai 1, kalau aku kerja di lantai 2, dan kayak Oke. dia nggak ke lantai 2 gitu. Jadi ya udah selesai. Oh, Jadi nggak pernah dia tiba-tiba ujuk-ujuk, kecuali aku yang ke bawah. Terus habis aku ngambil minum, dia mau digendong, ya udah gendong 10-15 menit, habis itu balik lagi ke atas gitu sih. Tapi benar-benar emang aku bilang juga ke yang ngasuh anakku, jam segini sampai jam segini aku kerja, Dani sama Mbak dulu ya, kayak gitu. Oh, Tapi oke. aku buat apa ya, goalnya itu lebih ke kualitas sih. Jadi setelah bener-bener jam 5 tank selesai, kalau bisa aku nggak sama laptop, nggak sama HP, nggak medsos, nggak apa-apa, ya sama anakku aja, nyuapin, mandiin, main sampai dia tidur. Itu kan ada ya kira-kira waktu 3-4 jam benar-benar berkualitas buat dia. Karena kalau ke aku sekarang sih kayak quality is better lah than quantity. Karena ya emang keterbatasan waktu juga. Oke, betul. Karena sebagai mau nggak mau ya, sebagai perempuan yang tetap mempertahankan karir gitu ya. Jadi nggak bisa full 100% selalu sama anak, karena memang ada tanggung jawab lain yang harus kamu emban juga gitu Iya, kan. betul. Oke. Nah, kalau anak kamu emang kalau kamu kasih pengertian, mama mau kerja dulu nih gitu, mama kerja dulu ya gitu tuh dia bisa ngerti gitu. Gak tahu juga sih, masih belum bisa ngomong, tapi ya kayaknya ya oke-oke aja gitu. Oke. Jadi kayak kalau ya nangis tapi tetap dipaksa. Oke. Iya, jadi ya udah Dan dia dibiasain aja lah. udah terbiasa juga ya kalau Iya. jam segini mama lagi kerja gitu. Jadinya dia udah tahu gitu kalau siang emang waktu main sama mbaknya, kalau malam sama mama papahnya gitu. Oh, jadi dia ada ritmenya sendiri, dia juga paham gitu ya. Iya, tahu. Jadi kalau misalkan malam ada mamahnya tapi mamahnya nggak megang dia bisa rewelnya lebih parah banget. Tapi kalau siang ada mamahnya, tapi ya udah dia cuekin aja gitu. Oh gitu. Oke. Nggak yang tiba-tiba bawain buku apa, kan biasanya kalau anakku tuh sekarang lagi suka baca buku ya. Nggak yang bawain buku terus ngasih gitu. Nggak. Kalau malam aku ada nih tapi nggak ngajak dia main, dia bisa kayak jalan, kan dia udah bisa jalan ya, bawa buku terus ngasih gini. Kan udah bisa manggil mama juga, mama ada gitu. Oh, Kalau jam kerja dia nggak, siang oke. nggak. Mungkin sebenarnya dia ngerti kali ya dengan yang kamu Mungkin omongin. kali ya, mungkin. Kita anggap gitu aja. Anggap aja gitu. Oke. Nah, kalau kamu sendiri nih, menurut kamu best part as a new mom and a working mom itu apa? Best partnya ya, kita benar-benar bisa maksimalin waktu sih. Kayak ngerasa, dulu sih aku ngerasa kayak orang tuh nggak guna, aku tuh nggak guna banget sih, kayak aku ngapain ya, kayak kerja pulang tidur udah. Kalau sekarang tuh kayak ada anak, aku benar-benar ya aku ajarin sesuai milestone-nya dia, terus habis itu aku pun punya tanggung jawab kerjaan, terus bisa kerjaanku selesai, anakku perkembangannya sesuai milestone-nya, udah menurutku tuh kayak oh aku udah jadi orang yang cukup berguna juga ya, kayak gitu. Itu sih best Oke. part-nya menurutku. Oke. Dan itu kan dibandingkan dengan kamu dulu waktu sebelum menikah ya mungkin ya, atau sebelum punya anak tuh gitu. Kan pasti ada hal-hal yang nggak bisa kamu kerjain lagi setelah kamu punya anak. Nah itu gimana perasaan kamu tentang hal itu? Jatuhnya kalau dulu kan emang anaknya setelah kantor suka ikut apa organisasi atau apa, main sama temen dan lain-lain, kan emang anaknya ekstrovert banget aja Oke, gitu kan. baiklah. Ya kan, suka nemenin juga kan dulu. Iya, betul. Iya, jadi Zaman kayak itu ya. zaman itu. Nah sekarang mungkin emang nggak bisa, cuman ya kebahagiaan sendiri tuh udah bergeser gitu loh Mbak Rara. Kalau dulu tuh aku mungkin senang kalau aku main sama teman, jalan, terus misalkan nongkrong kafe gitu-gitu kan. Saat jadi ibu, menurutku hal tersebut udah bukan jadi sumber kebahagiaan aku lagi. Jadi ya sumber kebahagiaan aku misalkan main sama anak. Jadi ya emang Oke. jadi perilakunya pun ya shifting gitu. Oke. Gitu Agak sih. bergeser gitu berarti Iya, ya. karena prioritasnya juga sekarang udah beda sih. Oke, ya. Keren banget ya. Aku masih So keren belum, aja sih iya, nih. masih belum bisa ngebayang, masih belum bisa bisa ya kayak gitu. Bisa. Kok bisa ya gitu. Terpaksa karena keadaan aja. Oke, tapi enjoy akhirnya ya. Enjoy banget. aja. Oke, nah mungkin ada sedikit pesan nih buat ibu-ibu di luar sana, buat mungkin buat teman-teman kita, juga buat PLNers dan Electrician semuanya yang ngedengerin podcast ini ya. Mungkin gimana sih cara kamu agar kita itu sebagai perempuan tetap bisa berkarir dengan baik dan juga menjadi seorang ibu yang baik? Aku sebagai newbie aja ya, kan mungkin pengalaman masih banyak yang lebih expert ya, sebagai newbie mom saja ya. Kalau aku sih jangan pernah sih kita nyerah sama suatu keadaan yang susah.
Ingat aja, kita sampai di sini tuh pasti juga udah banyak hal-hal sulit yang kita lewatin. Nggak, dan juga satu lagi sih, jangan pernah kita ngerasa bersalah atas apa yang kita lakukan. Misalkan kita kerja ninggalin anak kita ngerasa bersalah. Atau ada sesuatu hal yang terjadi sama anak kita ngerasa bersalah gitu. Menurutku tuh kayak hal-hal yang negatif itu tuh kayak bener-bener consuming time banget, dan waktu dan energi, waktu, energi, dan mental kita juga jadi capek gitu kan. Jadi ya kalau aku sih ya kita jangan mikirin apa kata orang lain. Kalau menurut dirimu itu baik untuk anakmu ya udah lakuin aja, dan ya salurin energi dibanding overthinking dan hal-hal lain tuh mending kita ya udah main aja sama anak gitu. Enjoy aja waktu sekarang yang ada, kita gunakan baik-baik gitu sih. Oke. Oke Aska, thank you banget nih udah sharingnya, ini udah sangat menginspirasi sekali ya. Jadi kita nggak melulu ngomongin tentang kerjaan, tapi juga tentang keseharian kita, terutama kita sebagai seorang perempuan. Mungkin banyak yang masih ragu-ragu seperti saya ini ya, mungkin bisa nggak ya jadi ibu yang baik gitu. Bisa, semua orang pasti bisa. Oke, asal kita yakin ya. Yakin aja. Oke, nah thank you banget atas sharingnya hari ini. Ini sesuatu yang sangat insightful buat kita semua. Semoga kita juga sebagai seorang perempuan semakin bisa mengejar mimpi dan juga menjadi seorang ibu yang baik juga bisa dilakukan secara bersama-sama dan beriringan gitu. Amin. Nah, PLNers dan Electrizen semuanya, itu dia hasil ngobrol-ngobrol kita bareng dengan Aska Agnia atau yang akrab dipanggil dengan Aska, seorang new mom dan juga working mom yang ada di PLN UIP JBB ini. Keren banget kan sharingnya. Nah, untuk teman-teman semuanya, terutama perempuan-perempuan yang ada di luar sana dan juga teman-teman perempuan yang ada di PLN UIP JBB, semoga kita bisa mengambil apa yang Aska share hari ini untuk menjadi semangat kita, untuk menjadi bensin kita untuk tetap melaju ke depan, dan jangan pernah berpikir bahwa kita tidak bisa meraih cita-cita hanya karena kita menjadi ibu atau kita menjadi seorang istri yang baik. Jangan pernah berpikiran seperti itu, karena kita semua bisa menjadi insan yang lebih baik lagi dan semuanya bisa kita lakukan secara bersamaan. Ingat, seorang ibu itu punya superpower yang luar biasa. Nah, itu dia sharing kita hari ini di GBB Pod episode keempat. Nantikan GBB Pod di episode berikutnya, dan tetap saksikan GBB Pod di Spotify juga YouTube PLN UIP JBB. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah pejuang